namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Saudara-saudara, tema dari Kapin adalah bertobatlah kamu. Mengapa harus binasa? Di sini satu seruan dan satu peringatan sekaligus disampaikan kepada kita. Tuhan dari hari pertama manusia berdosa adalah Tuhan yang mencari manusia. Bukan manusia mencari Allah. Semua agama kira mereka mencari Allah. Tuhan tidak pernah mengaku ada orang mencari Allah. Meskipun Tuhan mencipta manusia, Dia mau manusia mencari Dia. Tapi karena dosa, kemampuan mencari Allah itu sudah menjadi nihil, menjadi tidak mungkin, menjadi mustahil. Itulah sebab di dalam Kisah Para Rasul 17 dikatakan, Dia telah menciptakan manusia di atas bumi ini, diberikan ruang dan tempat menjadi batas bagi mereka. Sehingga manusia tidak ada yang hidup selama-lamanya. Ada batas umur. Manusia tidak mungkin berada di mana-mana. Ada batas tempat. The space and the time are given by God to be our limit in our temporal life. Hidup kami yang bersifat temporal ini adalah hidup yang lingkarkan di dalam kurun pertama, waktu. Kurun kedua, tempat. Sewaktu engkau lahir, surat lahirmu tertulis di mana engkau dilahir dan kapan engkau dilahir. Berarti titik permulaan daripada kurun waktu dan kurun tempat yang menjadi dua wadah di dalam lingkungan kehidupan kita. Demikian di dalam batu nisan kuburan ditulis kapan engkau mati. Mati di dalam kota apa? Di situ titik akhir dan berkurun tempat dan kurun waktu. Manusia dicipta oleh Tuhan, ditaruh di dalam kedua kurun itu supaya manusia bergerak, manusia berada.
tidak melampaui batasan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun hidup manusia di dalam 2 kurun ini bukan berarti kita puas dengan adanya waktu dan tempat. Karena kita dicipta sesuatu bubuhan, yaitu kekekalan sebagai sifat yang mirip Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Itu sebab meskipun kita berada di tempat, kita mempunyai keinginan mau lebih daripada semua tempat. Dari kecil, kalau anak kecil dibawa papa mama pergi, dia senang. Kenapa? Kita ingin pergi. Kenapa ingin pergi? Kita tidak mau di sini. Kenapa tidak mau di sini? Kita ingin melampaui batas. Kenapa di sini tidak enak? Sini membatas kita. Sejak anak kecil, kita mempunyai pikiran mau pergi. Mau pergi. Mau pergi. Saya tanya setelah meninggal dunia, pergi kemana? Engkau pergi ke kuburan. Itukah arti terakhir dari hidup manusia? Itukah sasaran kita hidup di dalam dunia? Kalau kuburan ada sasaran hidup terakhir, ada sasaran hidup berjuang di dalam dunia ini, bukankah kita semua adalah orang-orang celaka? Karena akhirnya kita akan digerogoti oleh unet-unet. Kita akan digerogoti oleh binatang yang kecil-kecil. Kita menjadi rusak. Tetapi Allah berkata, berjanji kepada kita, Dia menjanjikan hidup yang kekal bagi semua orang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Sehingga pada satu hari kita akan berkata kepada waktu, bye-bye. Kita berkata ke tempat di dunia, bye-bye. Goodbye this world. Goodbye the temporal time limit for my life. I'm going to the eternal. I'm going to the eternity. I'm return to my God. Kita akan menuju kepada Allah Bapa kita. Kita kembali kepada tempat yang kekal, yang disiapkan oleh Tuhan. Itu adalah hasil iman. Orang yang tidak beriman terkurung dan selesai di dunia ini. Orang beriman mengalahkan dunia, menikmati dunia yang kekal. Yesus Kristus berkata, aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. Jika aku sudah pergi, aku akan kembali lagi menjemput engkau masuk ke tempat itu. Saudara-saudara, saya tanya, pertanyaan kalimat pertama apa setelah manusia berdosa? Tuhan bicara sama Adam. Di dalam perjanjian lama, kalimat Tuhan yang pertama setelah manusia berdosa adalah, di manakah engkau? Tuhan tidak mau kita hanya hidup di sini. Dia mau kita hidup di sana. Tuhan menyediakan tempat yang kekal bagi kita di sana. Tetapi siapakah yang bisa pergi? Siapa yang layak pergi? Siapa yang mampu pergi? Siapa yang diizinkan pergi? Kecuali mereka yang bertobat. Bertobatlah engkau, karena kerajaan Allah sudah dekat. Hei, di manakah engkau Adam? Engkau tidak seharusnya di sini. Engkau dicipta tadinya bukan untuk di sini. Dan engkau sekarang sudah turun ke sini. Engkau harus kembali kepadaku. Aku membawa engkau pergi ke sana. Ini tema yang paling penting di dalam Allah berkata dengan manusia setelah manusia berdosa. The identity of man in the universe is the most profound question, have not yet been answered by religion, by any culture, and any philosopher. Identitas manusia yang kekal di mana? Ini pertanyaan masalah yang belum pernah dijawab oleh filsafat, oleh kultur, atau oleh agama apapun. Tapi Yesus Kristus, Dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, yang tidak pasti mendapatkan jawaban yang pasti. Karena manusia tidak ada kepastian. Allah memberikan kepastian di dalam Yesus Kristus. Semua pendiri agama tidak ada kepastian. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah mengajar satu hal yang tidak ada kepastian. Yesus mengatakan, I come from my Father and I enter into the world. And I will depart from this world and go home to my Father. Aku berada dari surga datang ke dunia. Aku keluar dari Bapa, masuk ke dalam dunia ini. Dan aku akan keluar dari dunia kembali kepada Bapa. The certainty for eternity, the absolute answer is only in Jesus Christ. Satu-satunya jawabannya mutlak, satu kepastian untuk kekekalan, hanya ada pada Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh memiliki Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mendengarkan kepastian dari Yesus.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia pernah mati, bangkit, dan kembali kepada Bapa, mempersiapkan tempat untuk engkau dan saya. Saya tanya lagi, kalimat apa yang pertama dikeluarkan dari mulut Yesus Kristus pada waktu dia datang ke dunia, jelma menjadi manusia di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, kalimat pertama Tuhan Allah terhadap orang berdosa adalah, di manakah engkau? Kalimat pertama di perjanjian baru Yesus ke dunia adalah, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara sekalian, setelah manusia berdosa, we lost the paradise. We lost the glory, the presence. We lost the beauty. We lost the relationship with our God. Setelah manusia berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan hubungan dengan Allah. Kita kehilangan keindahan Allah dalam hidup kita. Dan kita hidup dalam kerusakan, kejelekan, kenajisan. Hal yang mempermalukan. Kita hidup di dalam kematian. Setelah Adam berbuat dosa, diusir keluar Taman Eden. Dikeluarkan daripada paradise. Di sini manusia harus berjuang mati-matian. Harus menempuh dalam kegelapan. Harus menuju ke perkuburan. Harus tidak ada kepastian lagi. Dan tidak ada pendampingan Tuhan di dalam hidup mereka. Karena mereka telah memetik buah dari pohon yang salah. Di dalam Taman Eden ada pohon hidup. Ada pohon baik dan jahat. Pohon hidup melambangkan keselamatan Yesus Kristus. Pohon baik dan jahat melambangkan agama di dunia. Adam memetik pohon yang salah. Dia mau berjuang di dalam baik hidup. Dan dengan nilai standar yang diukur oleh sendiri. Dia kira dia boleh berbuat baik. Atau hindarkan dan berjahat. Bukankah semua agama mengajar tentang baik hidup. Hidup jahat hidup. Semua agama berbicara tentang baik dan jahat. Semua agama mengajar kita harus baik dan jangan berbuat jahat. Tetapi yang mengajar kita harus berbuat baik, jangan melakukan kejahatan, adalah pendiri-pendiri agama yang sendirinya tidak baik. Di mana ada orang baik? Di mana pendiri yang baik? Di mana ada agama yang baik? Tidak ada satu orang bisa melakukan kebajikan. Kebajikan hanya ide sempurna yang belum pernah terwujud. Tidak ada satu orang bisa melakukan kebaikan yang sungguh-sungguh kecuali kembali kepada Tuhan, mendapatkan hidup yang baru. Hanya hidup yang baru menghasilkan buah yang baru. Jangan kira banyak orang Kristen baik. Banyak pemimpin Kristen yang tidak beres. Banyak pendeta-pendeta yang menipu. Saudara-saudara, jangan kira kalau engkau sudah beragama engkau baik. Agama bukan mencari Allah. Agama adalah usaha manusia pura-pura menjadi baik untuk melarikan diri dari hukuman Allah. Jika engkau beragama tapi tidak beres, engkau lebih jahat dan lebih kurang ajar dari mereka yang tidak beragama. Saudara-saudara, orang yang paling banyak dikritik oleh Yesus Kristus, dihakimi oleh Kristus waktu di dalam dunia, bukan pelacur, bukan pemungut cukai, bukan tukang copet, bukan orang yang berbuat jahat, bukan orang yang mempunyai kefasikan seperti orang-orang yang gelandangan. Yesus menegur paling banyak adalah pemimpin-pemimpin agama yang pura-pura, yang munafik. Agama yang bikin manusia lebih munafik, lebih jauh dari Tuhan. Itu menakutkan. Yesus berkata, jika engkau tidak kembali seperti anak kecil, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena anak kecil mempunyai kejujuran. Anak kecil mempunyai ketakutan kalau berbuat salah. Sekarang begitu banyak orang tidak berani mengaku dosa, tapi berani berbuat dosa. Berapa banyak orang berani berbuat macam-macam dosa dan tidak berani kembali kepada Tuhan. Keberanian berbuat dosa itu bersama-sama bertumbuh dan keberanian menjadi agamawan yang pura-pura. Oh saudara-saudara sekalian, mari kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita dengan hati yang bersih kembali seperti anak-anak. Supaya diperkenan oleh Tuhan. Kita boleh diterima oleh Tuhan kembali. Setelah Adam diusir keluar, Tuhan mengatakan, karena mereka sudah mengetahui baik dan jahat seperti kami, maka tidak diizinkan mereka kembali lagi ke Taman Eden. No way to return. No privilege to return.
Saudara-saudara, mereka tidak boleh kembali ke dalam Taman Firdaus lagi. Apa artinya? Satu kali berdosa, dilempar oleh Tuhan, kecuali menunggu Yesus datang ke dunia. Manusia tidak bisa melalui agama bertobat. Manusia tidak bisa dengan cara menyesal lalu mendapat hidup yang baru. Hidup baru telah diibaratkan oleh Tuhan melalui pakaian kulit, yaitu yang mati adalah domba, yang berdosa adalah kamu. Kalau kamu yang berdosa, mestinya kamu yang mati, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi mengapa Adam dan Hawa yang berdosa, yang mati adalah binatang yang dibunuh oleh Tuhan? Di situ melambangkan tidak ada jalan kembali kepada Allah, kecuali Allah membunuh seekor domba Allah yang suci, yang tidak bercacat celah. Unblemished Lamb of God to substitute you and me. Seekor domba yang mungkin kemarin masih bermain-main dengan Adam di Taman Firdaus. Setelah berdosa, hari esoknya dia melihat kulit sudah dipakai di atas tubuhnya. Dia lihat domba sudah mati di pinggir. Inilah domba yang kemarin main-main sama saya. Saudara-saudara, Allah tidak mengasihani anaknya sendiri, membiarkan dia dibunuh di atas kayu salib. Demi kematian Yesus Kristus, demi darah Yesus Kristus, dia memberikan pengampunan kepada kita. Bukan jalan kita kembali melalui jalan yang baru dan hidup. Kita boleh kembali kepada Tuhan, berdamai dengan Allah. We are made possible to reconcile again, to have a peace with God in Jesus Christ, the only Son of God, to sacrifice himself for us. Kita bersyukur kepada semua ajaran Alkitab begitu jelas kepada kita. Setelah Adam keluar dari Taman Eden, tidak bisa kembali lagi. Dia berkeliaran di bumi 930 tahun. Selama 930 tahun ini, terus menyesal dosa yang diperbuat. Terus ingat pemberontakan yang dilakukan. Terus dirangsang oleh ingatan, engkau kenapa tidak taat kepada Tuhan? Manusia hidup di dalam dunia, seumur hidup tidak ada pengharapan. Menunggu sampai anak benih perempuan datang untuk mengembalikan kita kepada Allah. Karena benih perempuan itu akan menjadi musuh dari benih ular. Benih perempuan itu akan meremukkan kepala benih ular. Dan dia akan dilukai tumitnya. Seperti Yesus dilukai di atas kayu salib. Supaya setan diremukkan. Supaya boleh kembali. Adam yang telah mendengar, melihat, mengalami kecelakaan seperti ini. Dan melihat kematian domba untuk ganti dia. Dia mempunyai ingatan. Lalu dia terus menanti. Pada satu hari dia melihat Hawa hamil. Nah, perempuan akan melahirkan. Apakah yang dilahirkan perempuan ini akan menyelamatkan dunia? Apakah anak Hawa akan menyelesaikan masalah dosa? Dia tunggu 9 bulan lebih. Lalu lahirlah seorang anak. Tapi anak itu kelihatan bukan juru selamat. Anak itu nakal dan anak itu tidak dengar. Anak itu namanya Kain. Dan anak itu makin besar makin kurang ajar. Lalu Hawa melahirkan lagi satu. Namanya Habel. Nah, Habel ini adalah adik. Dan 2 bersaudara menjadi besar. Sudah menjadi besar. Makin lama makin besar. Lalu mereka juga sering dengar apa yang diceritakan oleh Adam dan Hawa. Adam panggil Abel sini. Kain sini. Dengar cerita yang sungguh-sungguh terjadi di sejarah. Papamu dulu pernah melawan Tuhan. Papa dan mama pernah makan buah yang terlarang. Sesudah itu kami takut. Kami melarikan diri. Kami menyembunyikan diri. Kami tidak berani melihat Tuhan. Dan kami dipaksa oleh Tuhan dipanggil keluar menghadapi dia. Dan Tuhan berkata, Adam, engkau sudah berdosa. Hawa, engkau sudah berdosa. Hukuman sudah ditetapkan, kami diusir keluar dari Taman Eden. Dan di pintu Taman Eden ada kerubium. Malaikat Tuhan yang berkuasa mengawasi dan menghentikan manusia kembali lagi masuk. Saya mau tanya, kenapa Tuhan tidak boleh manusia kembali ke Taman Eden lagi? Bukankah dia penuh kasih? Kalau manusia sudah berdosa, lalu masukkan Taman Eden lagi, lalu makan buah hidup itu, maka mereka akan tidak boleh mati untuk selama-lamanya.
Kalau terjadi dia kembali makan buah yang hidup lagi, maka Adam sampai hari ini masih ada. Dan kalau Adam hari ini masih ada, kita berbakti kepada Tuhan, seorang tua itu datang namanya Adam, engkau akan ketakutan karena dia seluruh tubuh sudah dirusak oleh dosa, terus tak bisa mati untuk ribuan tahun. Itu terlalu kejam. Maka Tuhan mengatakan tidak boleh lagi, tidak boleh pulang ke Taman Eden. Engkau hanya menunggu Yesus datang. Engkau tidak boleh lagi makan buah yang diperbolehkan itu. Buah terlarang sudah diicipkan manusia. Buah hidup tidak mungkin dibuka lagi kesempatan untuk manusia. Dan di dalam Taman Eden yang mewakili keselamatan agama, sekarang sisa satu, yaitu buah hidup tidak boleh kita masuk menerima sampai Yesus Kristus datang di dalam dunia. Sepanjang sejarah terus menunggu terus. Sampai satu hari malaikat berkata kepada seorang anak darah, perawan yang belum menikah, Maria, yang diberkati besar oleh Tuhan. Tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Berikan kabar dia, namanya Yesus. Dia adalah menggenapi nubuat Yesaya mengenai Immanuel. Immanuel. Apa itu El? Elohim, Tuhan. Apa itu manusia. Apa itu Immanuel? Tuhan menyertai manusia. Ini penggenapan yang sungguh-sungguh baru terjadi pada waktu Roh Kudus menaungi akan Maria. Dan Maria yang tidak menikah menghasilkan Yesus Kristus. Di situ solusi sejarah. Di situ sesuatu perpecahan persoalan masalah manusia berdosa. Karena firman menjadi daging. The word became flesh. The invisible God come into the visible world. The spiritual eternal God come to live himself in a human body. Yesus yang bersifat ilahi sekaligus datang ke dunia menjadi yang bersifat manusia. Yesus yang bersifat ilahi mempunyai kuasa terbatas, rela membatas diri kita di dalam kurun dan waktu, seperti waktu dulu manusia dicipta, ditaruh di dalam kurun dan waktu. Dan di situ sifat ilahi dan sifat manusia memungkinkan dia menjadi satu-satunya juru selamat yang mempunyai sifat Allah dan sifat manusia. Karena dia mempunyai sifat Allah, maka dia mewakili Allah. Karena dia mempunyai sifat manusia, maka dia mewakili manusia. Karena dia sekaligus adalah bersifat ilahi dan bersifat manusia, maka dia berdiri menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Di hadapan Allah, Yesus mewakili seluruh umat manusia. Di hadapan manusia mewakili Allah yang Maha Kuasa. Sehingga pengantara itu membawa kembali relasi antara orang berdosa dengan Allah yang suci. Pengantara yang berdua sifat itu membawa kembali perdamaian antara manusia yang sudah melawan Tuhan dengan Allah yang masih mengasihi manusia. Saudara-saudara sekalian, inilah sebabnya kenapa kita harus bertobat. Kita harus bertobat bukan karena kita sadar dosa lalu selesai. Kita bertobat karena ada pengharapan yang baru. Ada sesuatu benih perempuan yang sudah dikaruniakan kepada kita. Sehingga kita mempunyai pengharapan boleh berdamai dengan Tuhan Allah melalui Yesus yang inkarnasi menjadi manusia. Abel dan Kain dua-dua adalah anak Adam. Dan Adam dan Hawa adalah papa mama mereka. Lalu dipanggilnya Adam, hei Kain ke sini. Hei Abel ke sini, saya akan ceritakan kepadamu tentang apa yang pernah terjadi di dalam keadaan papa mama yang melawan Bapa di surga. Kedua anak dengar cerita. Waktu mendengar, Abel penasaran, tertarik, dengar dengan mata melotot. Oh, pernah terjadi, papaku diusir dari Taman Firdaus, mamaku diusir dari Taman Firdaus. Lalu bagaimana? Waktu itu Tuhan memberikan pakaian kulit supaya menutupi ketelanjangan yang malu. Karena kami sudah melawan Tuhan. Kami melihat dosa. Kami lihat akibat dosa adalah malu. Maka Tuhan mengatakan ditutup. Tutup dengan pakaian kulit. Akibat binatang yang dibunuh, dikuliti. Begitu Abel mendengar, teliti, cucurkan air mata.
dan berkata, Tuhan, cintamu begitu besar. Tetapi Kain mendengar cerita itu sambil main kuku. Saya lihat kanan kiri, tengok burung terbang, tidak perhatikan. Setelah sama-sama menjadi murid sekolah minggu, satu mengerti arti Injil, satu tidak mengerti. Lalu mereka menjadi besar. Abel menjadi seorang peternak, Kain menjadi seorang petani. Tidak salah, pilih profesi yang lain. Engkau menjadi pedagang bank, tidak salah. Engkau menjadi pedagang kelontong, tidak salah. Engkau menjual sandang pangan, tidak salah. Engkau bekerja di kantor gubernur, tidak salah. Yang salah adalah kalau engkau menjalankan segala tugas tidak mengikuti peraturan dan menyeleweng tidak dosa, itu salah. Apa salahnya menjadi petani? Kalau tidak petani, manusia makan dari apa? Apa salahnya menjadi peternak? Dengan ada peternak kita ada makanan daripada daging binatang. Dua-duanya baik. Tapi pada waktu mereka mengerjakan segala sesuatu, berhasil sesuatu, harus memberi persembahan kepada Tuhan. Nah di situ mulai lihat iman mereka bagaimana. Kain membawa semua tumbuh-tumbuhan dan hasil bumi, lalu sembarangan kasihkan Tuhan. Abel membawa anak domba yang sulung disembelih untuk Tuhan. Nah apa salahnya memberikan barang di dalam pertanian? Atau memberikan peternak yang menghasilkan anaknya? Dua-duanya hasilkan. Dua-duanya adalah sesuatu daripada hati mereka untuk Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan satu kalimat. Allah menerima persembahan dari Abel, tetapi tidak menerima Kain dan persembahan dari Kain. Mengapa Allah menerima Abel? Mengapa Allah menerima Abel dan persembahannya? Mengapa Allah tidak menerima Kain dan persembahannya? Bukan persembahannya yang mana yang Tuhan terima. Orangnya dulu. Orang ini diterima oleh Tuhan. Persembahannya sekaligus diterima oleh Tuhan. Orang ini tidak diterima Tuhan. Persembahan juga tidak diterima oleh Tuhan. Banyak orang sambil berdosa, sambil memberikan banyak uang untuk menyenangkan Tuhan. Seperti orang menyuap polisi yang mau disogok. Banyak orang berbuat jahat, lalu pakai uang beli akan orang-orang hakim, beli orang-orang pengacara supaya mereka memfihak dia. Pengacara-pengacara dan hakim-hakim yang melihat uang langsung menyeleweng daripada hukum. Cilakalah engkau. Kiranya Tuhan menghukum engkau. Engkau bisa kaya, beli Mercy, beli BMW, tetap engkau patut masuk neraka. Ahli hukum yang tidak ada Tuhan, hanya ada uang, adalah orang yang mengacaukan masyarakat. Saudara-saudara, hakim-hakim yang terima uang lalu mengatakan iya tidak, mengatakan tidak iya, memputarbalikkan yang benar menjadi salah, salah menjadi benar. Cilakalah mereka. Saya berkali-kali berkhotbah di fakultas hukum di dalam universitas. Ahli hukum yang mengerti hukum lalu sengaja melanggar hukum supaya berbuat dosa, supaya tidak usah dihukum. Engkau adalah ahli hukumnya, pasti dihukum oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, Yesus mati karena apa? Karena penghakiman yang tidak adil. Yesus mati karena apa? Karena suara banyak orang membalikkan akan segala yang sebenarnya tidak boleh dibalikkan. Pilatus cuci tangan 3 kali, membuktikan dia tidak menyadari. Dia tidak menemukan dosa apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mengapa Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi untuk dibunuh? Karena dia mencari muka kaisar. Dia mempermainkan safety bagi status quo lebih daripada mempentingkan hukum. Saudara-saudara, kalau kita bisa membuka pintu neraka dan kita melihat Herodes, Pilatus, Kayafas yang semua tidak adil. Sebagai pemimpin politik, pemimpin kerajaan Romawi, sebagai pemimpin agama, semua ada di neraka. Jangan main-main. Ahli hukum harus bertobat. Presiden harus bertobat. Pengemis harus bertobat. Bertobatlah kamu. Mengapa harus binasa? Demikian firman Tuhan untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk Kristen. Semua agama, semua orang beragama harus bertobat. Tidak ada terkecuali.
Yang menjadi pendeta bertobat, menjadi tua-tua, menjadi majlis bertobat, menjadi guru sekolah minggu bertobat. Dari presiden sampai rakyat harus bertobat setiap orang di hadapan Tuhan. Oh saudara-saudara sekalian, dunia terusak di hadapan Tuhan. Dunia sudah berdosa. Caranya bukan mengaku dosa, menutup dosa dengan jasa, dengan uang, dengan sedekah, dengan kemurahan yang palsu. Dermawan adalah orang yang pakai uang sedikit untuk membeli nama yang besar, dengan uang yang kecil untuk menempuh reputasi yang tinggi, dengan segala cara main uang untuk menutup-tutupi akan kesalahan-kesalahan. Kiranya Tuhan mengampuni kita, tetapi Tuhan tidak mungkin mengampuni orang yang tidak mau bertobat. Harus bertobat. Saudara-saudara, setelah 2 orang dibesar, Tuhan mengatakan, saya tidak terima engkau Kain. Sekaligus persamaanmu aku juga tidak terima. Aku menerima Abel, sekaligus persembahannya diterima. Tuhan melihat orangnya lebih penting daripada persembahannya. Kalau orangnya tidak beres, persembahan tidak ada gunanya. Tuhan berkata, aku benci hari Sabatmu. Aku benci persembahanmu. Aku benci persembahan korbanmu. Engkau kira aku bisa disuap? Saya mau tanya, kenapa Tuhan tidak menerima Kain? Tuhan tidak menerima Kain, jawabnya di Alkitab. If you too good, how can I to not accept you? But if you doing evil things, the sin is now want to control over you. Jika engkau berbuat baik, bagaimana saya tidak menerima kamu? Jika engkau berbuat jahat, dosa sedang akan mentaklukkan kamu. Hei Kain. Saudara-saudara, tidak bisa kita sudah berbuat jahat lalu kelihatan seperti orang suci di gereja. Tidak bisa kita sudah menerima suapan, kita sudah berbuat penyelewengan lalu berdoa seperti orang suci. Tidak bisa kita melakukan segala kejahatan lalu beribadah, pergi ke tempat suci untuk membuktikan engkau sudah hebat. Itu semua pura-pura kemunafikan akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh. Rend your hearts, but not rend your garments. Jangan mengkoyak-koyakan bajumu. Itu pura-pura. Koyakan hatimu. Pecahkan, hancurkan hatimu. Supaya Tuhan berkenan kepada engkau. Oh saudara-saudara. Waktu Abel diterima, persembahannya diterima, semua menuju ke Tuhan. Kain tidak senang, kenapa aku tidak diterima? Kalau Tuhan tidak terima saya dan tidak terima persembahan saya, menerima persembahan adik dan menerima adikku, berarti keberadaan adik menjadi ancaman bagi saya. Cara paling baik, bunuh dia. Dia tidak berani bunuh Tuhan, bunuh dia. Kalau saya mencintai seorang anak karena dia saya senang, yang lain tidak senang, mungkin dia dianiaya. Ini hal terjadi seperti sifat manusia yang lain, selalu begitu. Pada waktu Yusuf dicintai oleh Yakub, akhirnya 10 saudara Yakub membuang Yusuf ke dalam sumur, lalu menjual dia kepada orang Mesir biar dia mati di luar tempat, biar tidak menjadi ancaman bagi saudara yang lain. Demikianlah umat manusia. Maka Kain berkelahi dengan cari alasan. Di tengah-tengah tanah itu, Akak ini membunuh adik satu-satunya. Dan kematian manusia pertama bukan Adam. Kematian manusia pertama bukan Hawa. Kematian manusia pertama adalah adik yang baik yang dibunuh oleh kakak yang jahat. Itu namanya peperangan dunia pertama. Karena yang mati 1/4 umat manusia. Di antara 4 orang, Adam, Hawa, Kain, Abel, mati 1. Dunia kekurangan umat manusia 25%. Setelah Kain membunuh Abel, dia kira selesai. Kalau musuhku sudah saya bunuh, ancaman tidak ada, saya merajalela. Tuhan harus cinta saya, karena saya keturunan Adam satu-satunya yang masih sisa. Engkau tidak cinta manusia? Tuhan bertanya, Kain, Kain. Iya Tuhan. Apakah yang engkau mau? Di manakah saudaramu? Saudara. Kenapa cari saudara, cari saya? Engkau Allah. Engkau maha tahu kan? Jadi saudara-saudara, Adam berdosa. Pertanyaan Allah pertama, where are you? Kain berdosa.
Pertanyaan Tuhan Yesus, where is your brother? Di mana saudaramu? Who cares? Who knows? I'm not the one to take care of my brother. Don't ask me. Jangan tanya saya. Cara menjawab Tuhan, Adam sudah kurang ajar. Hawa kurang ajar. Sekarang Kain lebih kurang ajar. Kenapa tanya saya? Saya bukannya menjaga adik saya. Tidak usah tanya saya. Engkau kira engkau jawab begini sudah selesai. Tuhan berkata, ada suara darah ademu dari dalam tanah yang berdoa menyeru namaku. Aku mendengarkan doa daripada darah ademu yang kau bunuh. Saudara-saudara, di dalam pertikaian agama yang lain dibunuh, gereja dibakar. Engkau kira selesai? Tidak. Semua orang dibunuh, suaranya akan didengar oleh Tuhan di surga. Tidak ada satu orang bisa menyelesaikan segala sesuatu pertikaian, kebencian dengan cara membunuh yang dia tidak senang, lalu dia melarikan diri. Allah adalah Allah yang adil. Allah mendengar suara orang tertindih. Allah memfiak orang yang dianiaya. Allah mengetahui kesulitan mereka yang dibunuh. Allah berkata, aku sudah mendengar suara daripada darah adikmu yang dialirkan yang berada di bawah tanah. Kain tidak bisa melarikan diri. Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes dikatakan kenapa Kain tidak diterima? Karena kelakuannya tidak baik. Di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan kenapa itu Abel diterima? Karena persembahannya itu indah. Jadi di sini seperti dua standar. Cain was not accepted because his evil doings. Abel was accepted because his beautiful offering. Kalau begini, persembahan diterima orang dibuang. Apa artinya? Saudara-saudara sekalian, perhatikan seluruh kitab suci keimbangan di sini. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita baik. Tidak ada satu orang perbuatan cukup baik diterima oleh Tuhan. Kita diterima karena Kristus yang mati bagi kita. When Abel was accepted by God because offering replaced, indicates, symbolized Jesus Christ, not him. Memang Abel baik, tapi kebaikan Abel bukan dasar, bukan syarat kenapa Tuhan menerima dia. Abel diterima oleh Tuhan karena persembahannya ada darah. Persembahan ada darah, melambangkan dia mengerti Kristus mati bagi kita, baru saya diterima oleh Tuhan. Kalau saya datang kepada Tuhan dengan kelakuan saya yang saya anggap saya cukup baik, Tuhan berkata tidak. Not one is good enough to be accepted by the Lord. Not one is good enough to be saved. But you and me, we are both born in sin, living in sin, and we all die in sin. Dosa kita yang menjadikan kita diceraikan dari Tuhan Allah. Dosa kita yang telah memisahkan kita sehingga bukan telinga Allah terlalu berat sehingga tidak mendengar doa kita. Bukan lengan Allah terlalu pendek sehingga tidak menyelamatkan kita. Tapi dosa kita telah memperpisahkan kita dari Tuhan Allah. Demikian kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Cain was not accepted because his wrongdoings, because his evil life. But Abel was accepted because the offering to indicate, symbolize, he understand the blood of Jesus Christ is the salvation. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas berkata, kalau Tuhan menghakimi kita, bukan karena kita tidak ada percaya Yesus, tidak mempunyai iman dalam Yesus. Tuhan menghakimi kita karena perbuatan kita tidak baik. Tapi kalau Tuhan menerima kita karena Yesus mati bagi kita. Dengan jelas dua standar ini, satu adalah Kristus, satu adalah manusia. Barang siapa melihat diri dia sendiri, dia tahu dia tidak layak diterima oleh Tuhan, dia pasti binasa. Do not look at me. I was nothing but to be thrown into the hell. Please God, look at your Son, Jesus Christ, who had died for me, resurrected for me. Now, besides you making intercession for me. That is right theology. That's the right understanding of the Bible.
Ini pengertian kitab suci yang benar-benar betul. Saudara-saudara, jangan lihat saya. Di dalam diri saya tidak ada kebajikan. Di dalam diri saya tidak ada kelayakan. Di dalam diri saya tidak ada syarat. Tidak ada kualifikasi saya bisa diselamatkan. Lihatlah anakmu yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, yang menjadi imam besar, yang berdoa syafaat bagi saya. Pada waktu Tuhan mendengar kalimat seperti ini, dia tahu inilah anakku yang mengerti isi hatiku. Tidak peduli berapa banyak dosamu. Tidak peduli engkau pernah bunuh. Engkau pernah melawan Tuhan. Engkau pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi saya sangat percaya, jikalau engkau kembali kepada Tuhan dengan jujur, engkau dengan ikhlas bertobat, menerima Yesus Kristus, maka tidak peduli berapa besar dosamu, pengampunan Tuhan masih berlaku atas kamu. No matter how heavy is your sin, how dark is your life, and how serious is the rebuke of your conscience in your heart. Our Lord is so gracious. Allah penuh anugerah, dia sanggup mengampuni dosa kita karena dia sudah mau mengkorbankan Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Yang dia tuntut adalah bertobat, sungguh-sungguh rendah hati, dan saya mengampuni dosa, jangan berbuat lagi. Banyak orang mengerti pengampunan dosa sebagai satu kemurahan yang membiarkan kita ditoleransi berbuat dosa terus-menerus. Tidak. Yesus berkata kepada orang perempuan yang berzina, yang ditangkap basah, tidak ada orang yang menghakimi engkau. Tidak, Tuhan. Jikalau demikian, aku juga tidak menghakimi engkau. Tetapi sekarang bangun, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Pertobatan berarti sungguh-sungguh mengaku dosa. Pertobatan berarti sungguh-sungguh rendah hati. Pertobatan berarti sungguh-sungguh bersandar kepada Yesus Kristus. Pertobat berarti sungguh-sungguh menerima dia masuk ke dalam hatimu. Dan pertobatan juga berarti setelah diampuni dosa, engkau tidak boleh berbuat dosa lagi. Engkau harus mengerti Kristus yang mati bagimu telah membayarkan upaya yang begitu besar. Membayar harga yang begitu berat, begitu tinggi, begitu berharga. Sehingga engkau tidak mau lagi, tidak berani lagi, tidak boleh lagi, dan tidak tega lagi mempermalukan nama Tuhan. Saya segera akan menyelesaikan khotbah saya. Dan malam ini saya berkata kepada engkau, jika engkau diselamatkan adalah bukan karena jasamu, bukan karena kebolehanmu, bukan karena perbuatanmu yang cukup baik. Karena bagaimana kita baik tetap tidak mungkin menerima pengampunan dari Tuhan. Tadi kalau engkau menerima pengampunan, ada bukan karena perbuatanmu, karena Kristus yang mati bagi kita. Itu sebab bagi mereka yang tidak menerima Kristus, Tuhan tidak menghakimi mereka hanya karena mereka tidak menerima Yesus Kristus. Tuhan akan menghakimi mereka karena perbuatan mereka memang jahat. Saudara-saudara Kain dijatuhkan hukuman karena memang Kain berbuat jahat. If you did good, why I don't accept you? Kalau engkau berbuat baik, kenapa saya tidak menerima engkau? Justru karena engkau berbuat jahat, engkau tidak baik, maka saya menghakimi engkau. Tadi Abel diterima bukan karena dia berbuat baik, karena Kristus mati bagi dia. Dan demikian kita tidak sulit mengerti kenapa predestinasi. Sebelum saya berbuat baik, bahkan sebelum saya mengenal Tuhan, bahkan sebelum saya dilahir, Tuhan memberikan kesempatan di dalam kekekalan, mempredestinkan saya diselamatkan. Because His grace of God is not based on my goodness. The grace of God is not based on my merit. Bible leaves no merit in salvation for human being. Di dalam keselamatan Allah tidak memberikan tempat bagi jasa manusia. Ini semua dari Yesus Kristus. Kristus yang mati. Kristus yang berjasa. Kristus yang menanggung dosa kita. Tetapi pada waktu Tuhan menghukum dosa manusia, itu tidak sanggup pauni kebajikanmu. Semua karena perbuatan engkau yang tidak beres. Engkau menerima hukuman daripada Tuhan. Saudara-saudara, kalau hari ini poin yang penting ini saya jelaskan di sini. Saya harap ingat kalau kita diselamatkan
ada karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita dihukum, ada karena dosa kita. Sehingga kemuliaan Tuhan Allah selalu dipuji. The grace of God, the glorious grace of God, to be praised forever and ever. Dan jika kita tidak bertobat, engkau akan menanggung dosamu sampai selama-lamanya juga. Biar Tuhan memberi kekuatan kepada kita menjadi orang yang hidup di dalam kesucian. Hidup bertobat dan hidup menyatakan buah pertobatan setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan. Sampai Yesus Kristus datang kembali. Sekarang siapa yang berkata, Tuhan, saya makin jelas, saya sudah menerima panggilan. Saya sudah beri penjelasan, sudah mendengar kesaksian, saya sudah mengerti khotbah. Dan saya mau seumur hidup suci memuliakan Tuhan. Saya mau menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali. Tuhan peliharalah saya. Beri kekuatan kepada saya. Supaya saya melaksanakan cinta saya kepada Tuhan. Sebagai orang yang hidup di dalam kesucian. Mau saudara? Engkau berkata, Tuhan, pelihara saya hidup di dalam kesucian. Mulai hari ini. Pimpin saya hidup di dalam kesucian. Sampai Kristus datang kembali. Kita mau berdoa. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan kita masuk dalam doa. Semua tunduk kepala. Semua berdoa di dalam hati. Bapa di surga, kami kembali naikkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena firman-Mu dikabarkan dengan setia. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan kami yakin setelah firman disampaikan urapan Roh Kudus tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan seturut dan kehendak Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan semata-mata. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami merindukan ada kebangunan yang sejati. Banyak orang yang sungguh dirubah oleh kuasa Injil, kuasa firman Tuhan. Dan hidup mereka makin diperbarui untuk hidup baik kemuliaan Tuhan. Kiranya mereka sungguh boleh mengalami pertobatan yang sejati, meninggalkan dosa, hidup suci, memuliakan Tuhan. Berdoa sekali lagi ya Tuhan, kami merindukan Engkau bekerja di antara kami, membangkitkan kaum pilihan Tuhan untuk berkomitmen sungguh-sungguh hidup demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau dipermuliakan, nama-Mu semakin dipuji-puji oleh orang-orang yang sudah mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.